Dalam barisan para angsa yang jelita, kadang menyempil terheret-heret pula si itik buruk rupa. Yang keliru dari itik yang lebih rudin bentuknya dan lebih kusam bulunya itu adalah jika ia merasa bahwa dirinya serupa dengan kawanan angsa atau malah merasa lebih istimewa karena berbeda. Iya, berkawan dengan para solih dan mulia haruslah disertai kesadaran bahwa kita belumlah bagian dari mereka, selalu sedang menuju dan tak pernah telah sampai. Meski ada saatnya menjadi alat penyuci, debu tayamum seperti kami ini harus tahu bahwa ia hanya bagian dari kotor yang harus dibersihkan ketika gemericik air wudhu tersedia untuk menjadi toharoh yang sempurna. Dari dulu, dari SD, memang ya, nggak ada keinginan dari diri saya untuk masuk ke pondok pesantren. Memang dari orang tua saya sendiri sering ya mengobrolkan tentang pondok pesantren. Ditambah lagi dengan kakak saya yang waktu itu sudah dahulu masuk pondok pesantren. Tapi itu semua saya anggap sebagai angin lalu aja, kayak obrolan biasa gitu. Setelah mendekati ujian kelulusan, semakin sering tuh obrolan tentang pondok pesantren. Bisa kamu pondok sini ya? Karena perasaan waktu itu emang gak suka keinginan saya. Mungkin saya jawab agak tinggi waktu itu dengan perasaan yang kesel. Gak mau. Dan itu saya pikir waktu itu kalau masuk pondok pesantren gak bakal tuh yang jadi yang namanya jadi pesepak bola atau TNI. Dari teman-teman pun sama. Mereka nanya, besok mau jadi mondok nggak? Ya karena ini udah keputusan akhir keluarga saya jawab juga dengan agak sedikit pasrah gitu. Wah, bagaimana lagi? Teman-teman terus bilang, jangan, udah, nanti kamu nggak bisa kemana-mana, nggak bisa bebas. Gimana ya? Terkekang gitu. Dan itu semua sejalan dengan pikiran saya dan keinginan saya pada waktu itu. Dari guru pun mereka sama. Mereka sedikit menyayangkan keputusan keluarga saya waktu itu. Dan itu menambah rasa tidak ingin saya untuk masuk pondok pesantren. Gak bakal jadi orang hebat nih sama orang sukses nih gitu kan. Bahkan juga tetangga saya membicarakan tentang keputusan orang tua saya yang menyolahkan saya di pondok pesantren. Kemarin saya dapat cerita dari umi saya, tetangga itu pada bilang mau jadi apa besok kalau anaknya masuk pondok pesantren gitu. Pada saat itu saya mendapat rekomendasi dari orang tua saya untuk masuk ke pondok ini. Kemudian saya mencoba untuk beberapa kali berkunjung pondok pesantren tersebut. Namun saya belum mempunyai semangat kuat untuk benar-benar masuk dan menuntut ilmu di pondok pesantren. Hingga akhirnya saya bisa masuk ke pondok pesantren ini. Kemudian perlahan tekad dan semangat saya muncul secara tidak saya sadari. Dan memang secara pribadi saya bahkan berusaha agar semangat dan tekad saya harus melebihi santri-santri yang lainnya. Dan salah satu alasan yang kuat bagi saya untuk memilih pondok pesantren yang berbasis tahfidz Al-Quran tentunya adalah karena keinginan diri saya sendiri untuk menghafalkan Al-Quran 30 juz secara sempurna dengan kelancarannya, kemudian dengan bacaan yang baik sebagaimana Rasulullah SAW membacanya. Dan tentunya kita sangat mensyukuri sebagai umat Nabi Muhammad kita diwariskan Al-Quran yang mana tidak datang kepada Nabi atau Rasul sebelumnya. Tentunya kita sangat bersyukur dengan syukur sebaik-baiknya. Apabila kita mampu menghafalnya, maka hafalkanlah. Kita bisa mempelajari isinya, kemudian kita bisa mengamalkannya. Dan Allah telah menjamin bagi siapa saja yang ingin mengambil peringatan di dalamnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka siapa yang mau mengambil pelajaran.
Nah, jadi tidak ada alasan bagi kita untuk mengkufurinya, bahkan kita ekspresikan syukur kita dengan sebaik-baiknya. Pada pekan-pekan awal di pondok pesantren, kayak di saya bilang dalam hati ya, tuh kan pondok kayak gini tuh, ngerasa kesel, marah, pengen marah sama orang tua pada gitu itu. Di awal-awal tuh ya kayak santri biasa, mojok sendiri gitu, ngelamunin rumah, pengen pulang, pengen nangis dan yang lain-lain. Ditambah lagi habis baca peraturan pondok, lihat kakak kelas yang suka ngejek atau ngebully, tambah dah deh fix pondok tuh nggak enak, nggak bebas. Perasaan yang saya alami ketika pertama kali menyentuh lingkungan pondok pesantren itu, saya merasa minder, kemudian pesimis, bahkan hampir tidak percaya dengan diri saya sendiri. Yang mana di saat-saat kemampuan saya itu jauh di bawah teman-teman yang lainnya. Dan ketika saya terus berpikiran seperti itu, maka hanya membuat saya semakin jauh terperosok pada jurang penyesalan. Alangkah baiknya hal tersebut dijadikan sebagai pemicu dan menjadi penyemangat diri kita agar terus berusaha menjadi yang lebih baik dari itu. Kita harus bangkit, bahwa kita yakin selama kita berusaha kepada Allah, kemudian memohon doa kepada Allah, Allah akan memberikan kemudahan. Allah pun memberikan jawaban, Allah pun memberikan firman-Nya dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 69, bagi siapa saja yang bersungguh-sungguh berjihad untuk mencari keridhaannya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad atau bersungguh-sungguh kepada keridhaan kami, lanahdiyannahum subulana. Kami akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, jalan-jalan yang banyak. Kita tinggal memilihnya. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sungguh Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Sehingga kita tidak boleh merasa pesimis selama masih ada Allah sebagai sandaran kita. Kita harus yakin tentunya dengan usaha yang maksimal kita dapat meraihnya dan kemudahan akan datang secepat mungkin insyaallah. Kemudian semakin lama saya semakin kenal dengan teman-teman, perasaan itu sedikit demi sedikit berkurang, teralihkan dengan teman-teman yang saya nggak dapat di rumah, tapi saya dapat di sini, main, jalan-jalan bareng temen. Kalau saya di rumah ngobrol sama temen pas di sekolah aja, tapi kalau di pondok pesantren bisa tuh, mau ngobrol seharian, mau begadang bisa, dan itu membuat jiwa pemuda kita jadi happy gitu. Dan ini adalah salah satu faktor menurut saya yang paling penting ya untuk mengalihkan pikiran-pikiran buruk tentang pondok pesantren. Tapi hal ini belum merubah 100% pandangan saya tentang pondok pesantren. Dan di awal-awal menjadi santri, saya jalani seperti biasa aja. Dan merasa berat juga, terutama di bidang tahfidnya. Karena memang background SD saya, SD umum, bukan IT atau SD-SD yang mendapat pelajaran yang agama yang banyak. Atau sudah ada bekal hafalan Al-Quran. Semakin lama, alhamdulillah, pemahaman saya sedikit-sedikit tentang ilmu agama bertambah. Dan ini adalah faktor yang merubah pandangan saya tentang pondok pesantren.